الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-6 dari bulan Jumadil Akhir di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab atau masalah yang ke-6 dari bab yang pertama di dalam Kitabul Muamalah, terkait dengan jual beli yang dilarang di dalam Islam. Ada beberapa bentuk transaksi jual beli yang dilarang berdasarkan nas-nas Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi seorang muslim, seorang muslimah mengetahui antara transaksi jual beli yang diperbolehkan dengan transaksi jual beli yang dilarang, agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca al-mas'alatu as-sadisatu al-buyu'ul manhiyu anha. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu as-sadisatu al-buyu'ul manhiyu anha. Naha asy-syari'ul hakimu an ba'dil buyu'i idza tarattaba 'alayha tadyi'un lima huwa ahammu ka'an tashghala an ada'i 'ibadatin wajibatin aw yatarattaba 'alayha idrarun bil akharina. Wa min hadhihi al-buyu'il manhiyi 'anha الأولى البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد نهى الله تعالى عن البيع هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. الثانية بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدمها في المحرمات، فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثالثة بيع المسلم على بيع أخيه، مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا ب10 أنا أبيعك مثله بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. الرابعة الشراء على الشراء مثاله أن يقول لمن باع شيئا افسخ البيعة وأنا أشتريه منك بأكثر بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن. وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق. الخامسة بيع العينة وصورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول كأن يبيع أرضا ب50,000 يدفعها بعد سنة ثم يشتريها البائع منه ب40,000 نقدا ويبقي في ذمته 50,000 يدفعها المشتري على رأس السنة وسميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا أي نقدا حاضرا. وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب حسب cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, nukhbatun minal ulama, al-mas'alatu sadisatu, masalah yang keenam, al-buyu'ul manhiyu anha, jual beli yang dilarang, yakni di dalam syariat Islam. Telah kita jelaskan bahwasanya hukum asal jual beli adalah mubah. Ya, karena jual beli pada asalnya terkait dengan perkara apa? Perkara duniawiyah. Ya. Dan kaidah para ulama mengatakan bahwasanya al-aslu fil umuri dunyawiyati al-ibahah. Hukum asal ya perkara-perkara duniawi itu sifatnya mubah. Sesuatu yang mubah artinya tidak terkait dengan pahala ataupun dosa, diperbolehkan. Ima kita lakukan, ima kita tinggalkan. Ya. Hatta ya'tiya dalilun yadullu ala tahrimiha. Sampai datang dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Ya. Maka tidak boleh kita mengharamkan sesuatu dari perkara-perkara duniawiyah kecuali memang ada dalilnya, ada dasarnya. Ya, kalau tidak ada dalil, maka dibawa kepada kaidah asal bahwasanya al-aslu fil umuri dunyawiyah al-ibahah. Hukum asal dalam perkara-perkara dunyawiyah itu sifatnya mubah. Kata penulis, nahas syari'ul hakimu an ba'dil buyu'i idza tarattaba 'alaiha tadyi'un lima huwa ahammu. Asy-syari' yakni Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijaksana melarang beberapa bentuk jual beli ketika jual beli tersebut mengakibatkan seseorang meninggalkan sesuatu yang jauh lebih utama, ya, menyebabkan seseorang ya terlalaikan dari sesuatu yang wajib harusnya dia kerjakan. Ka'an tushghil an ada'i ibadatin wajibatin, ya seperti ketika jual beli itu menyibukkan seseorang dari melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib. Ya, maka jual beli di sini hukumnya haram. Ya, ketika sampai melalaikan dari ibadah yang sifatnya wajib, maka hukumnya terlarang. Ya.
au yatarattaba 'alaiha idrarun bil akharin, atau kalau seandainya jual beli tersebut menyebabkan idrar, ini kemudaratan bagi pihak lain, ya, menimbulkan kezaliman bagi pihak lain. Wa min hadhil buyu' al manhiyya anha, di antara bentuk transaksi jual beli yang dilarang, yang pertama adalah al-bai'u wasyira'u ba'dal adhani tsani yaumal jumu'ati, yakni jual beli setelah seruan kumandang azan yang kedua di hari Jumat, yakni setelah dikumandangkan azan ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, ya, sebagai pertanda masuk waktu salat Jumat. Maka dilarang seseorang bertransaksi jual beli, ya, ketika khatib sudah naik ke atas mimbar dan dikumandangkan azan. Ya. Kata penulis, la yasihul bai' wala syira'u mimman talzamuhu salatul jum'ati ba'dal adhani tsani. Tidak sah transaksi jual beli bagi seseorang yang terkena kewajiban melaksanakan salat Jumat setelah kumandang azan yang kedua di hari Jumat. Ya, ini maksudnya, ya, setelah khatib naik ke atas mimbar, ya, kemudian dikumandangkan azan, maka tidak sah transaksi jual beli, ya, ketika orang yang bertransaksi termasuk orang yang wajib melaksanakan salat Jumat, maka jual belinya tidak sah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang artinya, kata Allah, wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, dan seruan untuk salat, ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk azan, ya, yani nida' lis-salah al-azan. Seruan untuk salat Jumat adalah azan di hari Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ya, maka di sini nas yang menunjukkan larangan transaksi jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Kata penulis, faqad nahallahu ta'ala 'anil bai'i fi hadzal waqti. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melarang transaksi jual beli pada waktu tersebut, yakni ketika dikumandangkan azan pada hari Jumat. Wan nahyu yaqtadhi at-tahrima wa 'adama sihhatil bai'i. Dan hukum asal larangan berkonsekuensi haram. Ya, ini di antara kaidah usul fikih, bahwasanya al-aslu fin nahyi annahu yaqtadhi at-tahrim. Hukum asal larangan di dalam nas-nas syariat menunjukkan keharaman apa yang dilarang. Ya. Wa adama sihhatil bai', demikian pula larangan berjual beli setelah azan Jumat dikumandangkan memiliki konsekuensi tidak sahnya akad jual beli yang dilaksanakan. Ya, ingat catatannya apa tadi? Yang bertransaksi adalah pihak yang terkena kewajiban salat Jumat. Ya, artinya kalau seandainya pihak yang bertransaksi bukan termasuk pihak yang terkena kewajiban salat Jumat, maka sah jual belinya. Ya, jual belinya sah. Seperti transaksi seorang
wanita, ya dengan wanita, ya berjual beli, maka sah. Ya karena seorang muslimah, seorang perempuan tidak terkena kewajiban untuk menghadiri salat Jumat. Wallahu a'lam. Kemudian macam yang kedua, di antara bentuk-bentuk jual beli yang terlarang di dalam Islam, kata penulis, bai'ul asya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah. Menjual sesuatu kepada pihak yang menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjual sesuatu kepada pihak yang kita tahu secara pasti dia akan menggunakan apa yang kita jual tersebut dalam rangka apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pasti. Ya, kita tahu bahwasannya apa yang kita jual, apa yang dia beli dari kita akan dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yastakhdimuha fil muharramat, atau ya menjual sesuatu kepada pihak yang digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kata penulis, fala yasihhu bai'ul asir liman yattakhidhuhu khamran. Ya maka tidak sah kita menjual anggur, ya, atau perasan anggur bagi seseorang yang memang menjadikannya sebagai apa? Khamr. Ya kita tahu dia ini orangnya memang suka bikin khamr. Ya, atau memang perusahaan khamr jelas. Ya perusahaan apa? Pembuat khamr. Ya maka tidak boleh kita menjual ya anggur yang kita tanam ya kepada perusahaan yang memang bergerak pada ya bidang pembuatan khamr. Ini hukumnya haram. Ya. Walal awani liman yashrab bihal khamra. Demikian pula tidak boleh, kata penulis, menjual bejana, ya gelas atau yang semisalnya, untuk seseorang yang menggunakan gelas tersebut sebagai tempat minum khamr. Ya. Tidak boleh kita menjual ya bejana yang kita tahu secara pasti bahwasanya bejana tersebut akan digunakan sebagai tempat minum khamr. Wala bai'us silahi fi waqtil fitnati bainal muslimin. Demikian pula kata penulis tidak diperbolehkan yang menjual senjata di waktu fitnah, yakni ketika terjadi pertikaian, peperangan di antara kaum muslimin. Ya tidak boleh kita menjual senjata ketika terjadi peperangan ya di antara kaum muslimin. Qala ta'ala, dalil tentang masalah ini adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan, di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya maka menjual anggur kepada perusahaan khamr termasuk ta'awun dalam perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang ketiga, di antara bentuk transaksi jual beli yang dilarang di dalam Islam, kata penulis, bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Ya seseorang menjual, bertransaksi jual beli di atas transaksi saudaranya. Ya. Bertransaksi jual beli di atas transaksi jual beli saudaranya. Ya, bahasa kitanya apa? Nelikung. Ya, saudara kita sudah transaksi jual beli, ya kemudian kita kasih penawaran, ya kita berusaha untuk menjual, ya apa yang sudah ditransaksikan oleh saudara kita, maka ini hukumnya haram.
Mithaluhu, contohnya kata penulis, an yaqula liman ishtara syai'an bi'ashratin ana abi'uka mithlahu bi'arkhas minhu. Ya, seorang pembeli dia berkata kepada seorang penjual, ya dia berkata kepada seorang pembeli, ya, an yaqula liman ishtara syai'an bi'ashrah. Seorang ya penjual berkata kepada seorang pembeli, dia sudah membeli barang tertentu seharga 10 real. Ya, seharga 10 real. Atau ya kita ganti, ya seseorang sudah membeli barang tertentu dengan harga 1 juta. Ya. Kemudian kita mengatakan kepada pembeli tersebut, ana abi'uka mithlahu bi arkhas minhu. Ya. Aku bisa menjual ya barang yang semisal apa yang telah kamu beli dengan harga yang lebih murah. Ya. Ketika ada transaksi antara si A dengan si B. Si A menawarkan barang kepada si B seharga 1 juta. Ya. Kemudian si C ya berseberangan, bertetangga. Ya, jualannya di ya samping, berdekatan. Si C ini penjual juga. Ya, dia jual barang yang sama sebagaimana dijual oleh si A. Ya, kemudian ketika terjadi tawar-menawar atau transaksi antara si A dengan si B, si C ya membisikkan kepada si B, ya, saya punya barang yang sama dan saya bisa kasih kamu lebih murah. Nah, ini namanya menjual di atas jualan apa? Saudaranya. Ya, al-bai'u ala bai'i akhihi. Ya, menjual sesuatu di atas transaksi jual beli saudaranya. Dan ini hukumnya haram. Ya. Au abi'uka ahsan minhu bi nafsi thaman. Atau si C mengatakan kepada si B, ya, anak kasih spek barang yang lebih bagus tapi harganya sama dengan yang dia tawarkan. Tadi si A ngasih kamu harga berapa? 1 juta. Ya. Saya bisa kasih kamu harga 1 juta tapi kualitasnya lebih baik. Ya. Imma kualitas sama, harga lebih murah. Imma harga sama tapi kualitas lebih apa? Lebih tinggi. Ya. Kata penulis, wa hadhihi suratu dakhilun fin nahyi au li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Larangan menjual ya sesuatu atas transaksi ya seorang muslim berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan saudaranya. Ya. Jangan kita bertransaksi jual beli di atas transaksi saudara kita. Ya, kalau saudara kita sedang bertransaksi, biarkan dia sampai selesai. Ya, sampai selesai transaksi jual beli tersebut. Jangan sampai kita ya berusaha untuk merebut transaksi saudara kita. Padahal belum selesai, belum tuntas. Ya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam. Poin yang keempat, di antara bentuk jual beli yang dilarang di dalam Islam adalah asyira'u 'ala syira'. Membeli ya di atas pembelian seorang muslim. Ya, kalau tadi menjual ya di atas transaksi jual beli seorang muslim, sekarang dari pihak pembeli ya membeli sesuatu yang sedang ditransaksikan oleh orang lain, oleh saudara kita, seorang muslim. Mithaluhu, contohnya, an yaqula liman ba'a syai'an, ketika terjadi transaksi jual beli. Tadi ada A, B dan C. Ya. Si A penjual, si B pembeli. Ya. Kemudian ada pembeli yang kedua, si C. Ya, ketika sedang terjadi transaksi jual beli antara si A dengan si B, tiba-tiba si C muncul. Ya.
kemudian mengatakan kepada si A, kepada si penjual, ifsakhil bai'ah, ya, batalkan transaksi jual belimu dengan si B, ya, wa ana ashtarihi minka bi akthar, aku akan beli barang jualanmu dengan nominal yang lebih tinggi daripada yang dia sanggupi. Ya, si A jual kepada si B 1 juta. Ya. Kemudian si C muncul berkata kepada si A, batalkan akad jual belimu dengan si B. Saya siap kasih harga 1,2. Ya, kalau kamu batalkan dengan si B, aku beli barangmu seharga 1,2. Ini namanya membeli di atas pembelian saudaranya. Ya, di atas pembelian seorang muslim. Ba'da an ittafaqal bai'u wal mushtari 'ala thaman. Setelah terjadi kesepakatan, ya, antara penjual dan pembeli. Sudah ada deal, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kemudian muncul pihak ketiga yang berusaha untuk membatalkan akad tersebut dengan iming-iming bisa membeli dengan nominal yang lebih tinggi. Ya. Wa hadhihi suratu dakhilatun fin nahyil warid fil hadits sabiq. Dan ya, bentuk jual beli yang keempat ini, ya, semakna dengan bentuk yang ketiga. Ya. yakni termasuk ke dalam jual beli yang dilarang, ya, karena bisa menimbulkan permusuhan, ya, di antara kaum muslimin. Sebagaimana ya, seorang penjual tidak boleh menjual barang yang sedang ditransaksikan oleh, ya, penjual dan pembeli, tiba-tiba dia masuk, ya, maka seorang pembeli juga demikian. Ketika saudaranya sedang, ya, melakukan transaksi, maka biar selesai. Ima, ya, lanjut transaksi tersebut, ima, ya, tidak jadi, baru dia masuk. Kalau seandainya nggak jadi, maka baru dia masuk. Ya, ini namanya menjual di atas jualan seorang muslim, atau membeli di atas, ya, pembelian seorang muslim. Dan kedua-duanya termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam, karena bisa, ya, menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian poin yang kelima, di antara bentuk jual beli yang terlarang di dalam Islam, kata penulis, bai'ul 'inah, jual beli dengan sistem 'inah. Dan sistem 'inah ini, ya, bagian dari bentuk riba. Ya, bagian dari bentuk transaksi riba. Ya, yang dahulu banyak, ya, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, sebelum Islam. Apa, ya, bentuk jual beli 'inah ini? Kata penulis, wasuratuhu, bentuk jual beli 'inah, an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi thamanin ma'lumin ila ajalin thumma yashtariha minhu al-bai' bi thamanin hadirin aqal, wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsamanal awwala. Bentuk jual beli ina, ya, seseorang menjual sil'ah, barang dagangan tertentu, kepada pihak lain dengan harga yang telah disepakati, ya, secara tidak tunai. yakni dalam bentuk apa? Dalam bentuk hutang. Seseorang menjual, ya, barang kepada pihak lain secara tempo, tidak tunai, ya. Kemudian pembeli, ya, penjual membeli, ya, barang tersebut dengan cash, ya, dengan tunai, tapi nominalnya lebih murah, lebih kecil. Ya, nominalnya lebih murah.
Kemudian kalau sudah jatuh tempo, ya, maka pembeli harus membayarkan, ya, harga barang yang telah disepakati di harga yang pertama. Ya, contoh real agar antum paham, ya, bentuk sistem jual beli inah ini, ya. Ka'an yabi'a ardan bi khamsina alfan yadfa'uha ba'da sanatin. Ya. Yani seseorang menjual tanah seharga 50.000 real yang dia, ya, bayarkan atau yang akan dibayarkan oleh pembeli, ya, pada tempo 1 tahun ke depan. Artinya tidak tunai. Seorang pembeli yang membeli tanah seharga 50.000 real atau ya kita katakan 50 juta, ya, tapi pembayarannya tidak tunai, ya, dibayarkan di tahun depan, ya. Kemudian tanah tersebut dijual kembali atau dibeli kembali oleh penjual yang pertama seharga 40.000 real secara tunai atau 40 juta. Ya, kita nggak pakai real, kita pakai rupiah, 40 juta. Contoh jemaah, ada si A dan si B. Ya, si A ini pemilik tanah, ya, si B pembeli. Ya, si A pemilik tanah yang asli, si B pembeli. Ya, si A atau si B ini butuh duit 40 juta, ya, butuh duit 40 juta, ya. Kalau seandainya si A meminjamkan, ya, kepada si B 40 juta, ya, dengan syarat mengembalikan pada tahun depan 50 juta, jelas ini apa? Riba. Ya, sharih. Riba yang jelas. Ya, si B ini nggak butuh tanah, dia butuhnya apa? Duit. Ya, dia butuhnya duit. Ya. Maka agar tidak jatuh ke dalam riba yang sharih, terjadilah yakni kesepakatan. Ya, si A mengatakan, saya punya tanah, ya, nanti saya jual tanah ke kamu 50 juta, ya, kamu bayarnya tahun depan. Saya punya tanah, ya, sekian ratus meter, ya, yakni 40 meter persegi, per meternya 1 juta, ya, nanti saya jual ke kamu seharga 50 juta, ya, 50 meter persegi seharga 50 juta, ya, kamu bayar tahun depan, ya. Nanti tanah yang sudah kamu beli, saya beli ulang, saya beli lagi, ya, dan saya beli seharga 40 juta tunai. Paham? Paham, ya? Ya. Masih belum paham? Iya. Yang punya tanah apa, B? Si apa si B? Si A. Ya. Si B datang ke si A, ya. Yang dia cari apa? Tanah apa duit? Duit. Tapi kalau si A mengatakan, saya pinjamkan kamu 40 juta, tapi syaratnya tahun depan kamu bayar 50 juta. Nah, ini jelas apa? Jelas riba. Akhirnya mencari hilah, mencari tipu muslihat, mencari tipu daya, ya, agar tampaknya tidak seolah-olah riba, ya, maka si A menawarkan kepada si B yang butuh duit tadi, ya, saya punya tanah 50 meter persegi, ya, saya jual ke kamu 50 juta, ya, nanti kalau kamu sudah sah sebagai pemilik tanah tersebut, saya beli lagi, ya,
Saya beli lagi tanah dari kamu seharga 40 juta. Sepakat, sepakat. Ya. Maka terjadilah kesepakatan, ya, transaksi antara si A dengan si B. Ya, akhirnya tanah milik siapa? Milik si A, ya, tidak menjadi milik si B karena kembali kepada si A, dan si B dapatnya apa? Dapatnya duit 40 juta. Ya. Kemudian dia harus membayarkan harga tanah yang dia beli pertama seharga berapa? 50 juta. Maka ini hakikatnya sama riba. Ya. Hakikatnya sama. Ini namanya jual beli ina. Ya. Jual beli ina. Ya. Tapi dibungkus dengan apa? Ya, dengan gaya yang lain. Seolah-olah jual beli, padahal apa? Tipu daya. Hilah namanya. Ya. Ini namanya jual beli ina. Ya. Wa summiyat inatan li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ati 'ainan ay naqdan hadiran. Dinamakan jual beli ina karena pembeli, ya, harusnya dia mengambil apa? Sil'ah, barang dagangan yang dijual, tapi yang dia ambil apa? Yang dia ambil uang, duit. Ya, karena memang dia butuhnya duit. Ya. Dia nggak ngambil barang karena dia nggak butuh barang, tapi dia ngambilnya duit. Ya. Ain naqdan hadiran, yani duit, ya, yang dia ambil pada saat itu juga. Ini namanya jual beli ina. Ya. Kata penulis, wa hurrima hadzal bai'. Transaksi jual beli semacam ini diharamkan li'annahu hilatun yutawassalu biha ila riba. Ya, macam jual beli ini hukumnya haram, diharamkan di dalam Islam karena di sana ada hilah, ada apa? Tipu muslihat, ya, yang bisa menjadi sarana kepada riba, ya, yang bisa menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam perbuatan riba. Dan biasanya, ya, jual beli semacam ini, ya, biasanya memang karena ini ada unsur tekanan. Ada unsur tekanan, bukan karena ridho. Ya. Si A tahu, ya, si B ini butuh duit. Ya. Si B ini butuh duit. Maka dia tawarkan, ya, barang jualannya kepada si B, ya, kemudian dia beli balik dengan harga yang murah, dan mau tidak mau si B akan mau karena dia butuh duit, nggak butuh barang. Ya, maka ini termasuk kezaliman. Ya. Karena, ya, bisa menjadi sebab, ya, seseorang jatuh ke dalam ini pemerasan. Ya, dan ini termasuk riba yang diharamkan di dalam Islam. Ya, meskipun surahnya, bentuknya, zahirnya jual beli, tapi hakikatnya sama apa? Riba. Ya, termasuk riba. Kata penulis, fa'an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Dawud di dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian saling berjual beli dengan sistem inah, dengan transaksi jual beli inah, ya, tadi kita sudah jelaskan, ya, bentuknya, ya, di mana, ya, seorang pembeli, ya, yang dia butuhkan adalah uang, ya, dan dimanfaatkan oleh si penjual, ya,
Dimanfaatkan si penjual untuk mendapatkan keuntungan dari saudaranya dengan cara yang batil. Kata Nabi yang mulia, apabila kalian sudah bertransaksi dengan sistem jual beli inah dan kalian tersibukkan dengan ternak-ternak kalian, kalian yang meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan tersebut di tengah-tengah kalian sampai kalian kembali kepada tuntunan agama kalian, sampai kalian kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sistem jual beli inah ini ya termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam, ya karena ya bisa menjadi wasilah kepada dosa besar yang sangat besar, yaitu dosa riba. Wallahu taala alam bis-shawab. Iqra as-surah as-sadisah. السادسة بيع المبيع قبل قبضه مثاله أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فلا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. السابعة بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها خوفا من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها. وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه. وفي الحب أن ييبس ويشتد ونحو ذلك في بقية الثمار. الثامنة النجش وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها وإنما ليغر غيره بها ويرغبه فيها وإنما ليغر غيره ويرغبه فيها ويرفع سعرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Poin yang keenam, di antara bentuk jual beli yang dilarang di dalam Islam, kata penulis, bai'ul mabi' qabla qabdihi. Menjual ya barang sebelum diterima. Ya, sebelum diterima oleh sang pembeli. Sang penjual tersebut. Ya, sebelum dia miliki. Ya, menjual barang sebelum dia miliki. Ya, secara sempurna. Mithaluhu, contoh dari jual beli yang keenam, an yashtariya sil'atan min syakhsin, seseorang membeli barang dari pihak lain, thumma yabi'uha qabla an yaqbidaha wa yahuzaha, sebelum dia terima barang tersebut sudah dia jual kepada pihak lain. Ya, padahal belum dia terima, sudah dia akadkan dengan pihak lain. Ya, padahal dia belum menerima barang tersebut. Maka ini dilarang di dalam Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Kata Nabi yang mulia, siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia jual sampai dia memilikinya. Sampai dia memiliki makanan tersebut. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a sila'u haitsu tubta' hatta yahuzaha tujaru ila rihalihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang di tempat dia membeli. Yani di tempat dia membeli, atau di saat ketika dia membeli. Nabi melarang seseorang menjual barang ketika dia sedang bertransaksi jual beli, belum dia miliki. Belum dia miliki, belum dia kuasai barang tersebut. Hatta yahuzaha tujaru ila rihalihim, sehingga pembeli tersebut dia bawa ke rumah-rumah mereka. Ini maksudnya sampai dia miliki, sampai menjadi milik dia, baru dia jual. Kalau belum menjadi milik dia, maka jangan dijual, karena termasuk menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dan ini telah kita bahas, di antara syarat jual beli yang sah adalah yang menjual adalah pemilik, memang sudah memiliki barang yang akan dia jual. Fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan taman. Maka tidak boleh bagi seseorang yang membeli sesuatu untuk dia jual sampai dia menguasai barang tersebut secara sempurna, sampai menjadi milik dia, baru dia jual kepada pihak lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan muadzin adzan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Kita beri kesempatan bersoal jawab terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bersandar pada poin keempat, apakah jual beli lelang hukumnya haram? Poin keempat maksudnya macam yang keempat, macam jual beli yang keempat, asyira'u ala syira', membeli di atas pembelian saudara kita. Jual beli lelang hukumnya mubah, dan tidak termasuk pada larangan, dari membeli di atas pembelian saudara kita. Tidak termasuk ke dalam makna hadis wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Karena di dalam sistem lelang itu tidak diputuskan akad sampai ketemu pembeli yang paling tinggi. Maka bukan termasuk perkara yang dilarang. Sistem jual beli lelang hukumnya mubah dan tidak termasuk ke dalam membeli atas pembelian seorang muslim. Yang masuk dalam ranah membeli di sini adalah jual beli
secara normal, bukan sistem lelang. Ya, yakni transaksi pribadi. Ya, bukan yang memang dibuka untuk umum. Ya, dalam sistem lelang. Namun yang perlu diperhatikan, ya, dalam sistem lelang nanti ada pembahasan di poin yang ke-8 tentang bai'un najas. Ya, tentang bai'an najas. Ini terkait dengan jual beli lelang pada umumnya. Ya. Di mana ada kesepakatan antara penjual dengan beberapa pihak, ya, yang menyamar seolah-olah menjadi pembeli. Padahal bagian dari tim apa? Tim penjual. Ya, sengaja dia menawarkan harga untuk mengangkat harga agar lebih apa? Lebih tinggi. Maka ini yang terlarang. Ya, adapun dalam kondisi normal, ya, sistem jual beli lelang termasuk ya jual beli yang ini diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Bukan termasuk perkara yang diharamkan. Ya. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas terkait dengan jual beli najas di poin yang ke-8 insyaallah taala. Apakah ya jual beli dengan sistem just tip atau PO diperbolehkan? Iya, terkait dengan jual beli PO atau pre-order, maka ada kesepakatan antara para ulama, hukumnya diperbolehkan. Ya, dan akad semacam ini di dalam istilah fikih disebut dengan akad istisna. Akad istisna, ya. Dan para ulama bersepakat ya bolehnya akad istisna, ya, karena memang hajat, ya, yang memang ya kita berhajat dengan akad semacam ini. Hampir-hampir ya kita sangat membutuhkan akad istisna semacam ini. Maka terkait dengan ya sistem pre-order, ya, hukumnya diperbolehkan. Ya, tidak ada masalah ya dengan sistem PO dalam transaksi jual beli. Ya. Wallahu taala alam. Adapun terkait dengan ya sistem just tip atau jasa titip, ya, jasa ya apa namanya just tip, jasa titip benar. Iya. Jasa titip, ya bukan penitipan barang, yang maksudnya nitip belikan barang. Ya. Jasa ya titip membelikan barang ya kepada pihak tertentu. Maka para ulama kita membahas ada sisi yang ya diperbolehkan, ada sisi yang tidak diperbolehkan. Ya. Adapun sisi yang tidak diperbolehkan ketika ya seorang pembeli yang menitip kepada pihak tertentu secara tidak tunai. Secara tidak tunai, ya, kemudian pihak yang dititipkan ya memberikan tambahan nilai barang yang dititipkan tersebut. Ya, contoh, ya, si A pergi ke tempat tertentu untuk mencari satu barang. Kemudian ya si B tahu si A ini lagi cari barang di tempat tersebut. Dia ada barang yang dia inginkan. Ya, maka dia nitip kepada si B, tolong carikan ya barang tertentu, kata si A, saya carikan. Ya. Nanti kalau saya dapat, ya, saya bawa pulang, saya ya kasih tambahan harga sekian. Ya, saya talangin dulu ya harganya atau iya biayanya saya talangin dulu. Nanti ya dikasih tambahan sekian dari harga normalnya. Ya. Maka cara seperti ini hukumnya dilarang kata para ulama, ya, karena menggabungkan antara ya salaf dengan bai'.
antara utang piutang dengan jual beli. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal ya menggabungkan antara akad utang piutang dengan bayi. Ya, dengan transaksi jual beli. Di sini jual beli jasa. Ya, jual beli apa? Jasa. Ya. Dengan akad utang piutang. Maka kalau seandainya yang menitipkan ya dia tidak memberikan uangnya secara kontan di awal, maka hukumnya terlarang. Ya. Ketika yakni sang atau orang yang dititipkan tersebut ya memberikan harga lebih dari harga yang dia beli. Solusinya dua kata para ulama agar jasib ini sifatnya halal. Ya. Solusi yang pertama ya adalah al-wakalah bil ujrah. Ya, yakni wakil dengan diberikan imbalan. Ya, wakil dari pembeli dan ada nilai jasa yang dibayarkan kepada ya pihak yang membelikan tersebut. Ya. Dengan cara pembeli ya memberikan uangnya kontan kepada pihak yang dititipkan ya. Kemudian dikasih jasanya berapa? Misalkan ya jasa saya ya untuk membeli barang ini 100.000. Harga barang 1 juta ya. Jasa saya 100.000 ya. Maka pembeli memberikan uang 100 1.100.000 secara kontan, secara tunai di awal ya untuk membeli barang ya yang dia inginkan sekaligus membayarkan jasa ya kepada pihak yang dititipkan tersebut, maka ini hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Atau kalau seandainya ya qadarallah pihak yang dititipkan ya sudah di luar kota ya dan tidak memungkinkan untuk membayarkan dulu ya karena kalau ya transfer dia rekeningnya nggak cukup saldonya ya maka solusi atau alternatif yang kedua ya dengan menggunakan akad al-murabahah lil wa'id bisyira ya al-murabahah lil wa'id bisyira di mana ya si A yang di luar kota itu ya membeli barang dulu dan barang itu milik si A ya kemudian ketika sudah dibeli maka ditransaksikan dengan si B ya contoh ya si B mengatakan ya saya butuh sepatu ya di tempat anu ya harganya sekian ya harganya sekian ya tolong kamu belikan dulu nanti saya beli dengan harga sekian ya maka si B beli ya sepatu tersebut yang dipesankan yang dititipkan ya kemudian setelah dia beli baru dia transaksikan dengan si B ya setelah si A ini membeli barang tersebut ya maka baru dia transaksikan dengan si B ya dengan nominal yakni keuntungan yang telah disepakati ya maka ini diperbolehkan ini namanya akad al-murabahah lil wa'id bisyira dengan catatan ya kalau seandainya si B nggak jadi beli ya maka si A nggak boleh sakit hati ya kalau si B ternyata nggak jadi beli afan akhi ternyata anak nggak butuh ya padahal dia sudah beli ya maka nggak boleh sakit hati karena ya al-murabahah lil wa'id bisyira itu tidak ada akad sampai terjadi apa ya akad antara pihak pertama dengan pihak kedua. Adapun sebatas permintaan maka belum termasuk akad. Ya, sampai barang itu sudah dimiliki oleh si A, sudah dia beli, kemudian ditransaksikan dengan si B. Ya, dengan harga yang sudah disepakati, maka ini hukumnya boleh. Maka ini dua solusi ya untuk menjadikan just tip itu diperbolehkan secara syariat. Ya, ima dengan sistem yang pertama ya sebagai wakil ya yang diberikan ya upah atas jasa yang dia lakukan dengan catatan dibayar di awal ya atau kalaupun tidak
maka dengan mekanisme akad al-murabahah lil wa'id bisyira, ya, dengan ditransaksikan antara si A dengan si B, maka ini hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bolehkah jual beli sebagai berikut? Si A jual motor harga 10 juta kepada B. Lalu A membeli lagi motor tersebut dari A. Qad A ke A. Si A jual motor harga 10 juta kepada B. Lalu A membeli lagi motor tersebut dari A. Maksudnya B kali ya. Iya. Kalau A sama berarti satu penjual pembeli. Lalu A membeli lagi motor tersebut dari B seharga 12 juta secara kredit selama 10 bulan. Apakah ini sama dengan bai'ul 'inah? Sama berbeda jemaah? Sama apa beda? Ah? Iya. Jawabannya berbeda. Ya. Kalau yang ditanyakan maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, si A jual motor 10 juta kepada si B. Ya. Kepada si B. Ya. Lalu si A membeli lagi motor tersebut seharga 12 juta secara kredit selama 10 bulan. Ya, maka enggak ada masalah. Ya, mungkin awalnya ya si A ngerasa enggak butuh. Ya, ngerasa enggak butuh dengan motornya, akhirnya dia jual ya kepada si B. Ya, kemudian setelah beberapa waktu ternyata dia butuh motor tersebut. Ya, akhirnya dia ya membeli lagi kepada si B seharga 12 juta ya dengan cara dicicil selama 10 bulan, maka enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bedakan antara sistem 'inah dengan poin yang ditanyakan. Ya, poin yang ditanyakan ini ya ini enggak ada kaitannya dengan 'inah. Ya. Kenapa? Karena si A ketika jual motor kepada si B, ya, apakah dia yakni menginginkan ya uang dari si B? Ya, kalau tidak ada unsur seperti itu, hukum asalnya boleh. Ya, sistem 'inah itu ketika seseorang butuh uang, ya, tapi untuk mengelabui, ya, maka digunakan sistem 'inah ini, ya, sehingga terjadi kesepakatan antara pembeli dengan penjual, ya, antara pembeli dengan penjual, ya. Dalam kasus tanah tadi, ya, penjual menjual tanah kepada pembeli, ya, dan hakikatnya pembeli ini nggak butuh tanah, tapi yang dia butuhkan apa? Uang. Ya, maka penjual mengatakan kepada si B agar kita nggak jatuh kepada riba, ya maka kita ganti transaksinya, ya bukan dengan utang piutang tapi dengan jual beli tanah. Ya, saya punya tanah 50 meter, ya, saya jual 50 juta ke kamu, ya, dengan jatuh tempo 1 tahun. Kemudian kata si B saya beli, iya. Setelah dibeli oleh si B, ya. Kemudian kamu jual lagi ke saya, ya. Kamu jual lagi ke saya. Ya, setelah kamu beli, kamu jual lagi ke saya dengan harga yang lebih murah secara tunai. Secara tunai. Maka ini yang terlarang. Ya. Karena termasuk hilah kepada riba. Adapun yang ditanyakan, maka wallahu alam ya bukan ya termasuk dari pembahasan kita di malam hari ini. Ya, bukan termasuk apa yang kita bahas dari jual beli 'inah di malam hari ini.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, wallahu a'lam. Sebagian pertanyaan belum sempat kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.